Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru, pekan baru. Hari ini hari Senin, tanggal 23 Agustus. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi doa kita kepadanya. Semoga Tuhan senantiasa mendengarkan doa dan intensi kita. Intensi yang disiapkan berdoa untuk penderma-penderma kita, mereka-mereka yang selalu menolong kita, entah lewat perkataan, lewat doa-doa, atau sumbangan material. Secara khusus kami ingat penderma kami untuk novisiat ini. Semoga Tuhan senantiasa mengajari segala kebaikan mereka. Berdoa untuk grup-grup rohani, begitu banyak grup rohani. Kita juga turut mendoakan mereka agar usaha mereka tetap berjalan dengan baik, karena memang tidak gampang juga untuk menyiapkan renungan harian setiap hari atau membacakan firman kepada sesama. Kita mohon bantuan Tuhan, semoga segala usaha baik mereka selalu diberkati dan mereka pun tetap diberi kesehatan jiwa raga. Dan juga para pendengar yang begitu setia mendengarkannya, semoga mereka pun tetap semangat untuk mendengarkan, dan semoga apa yang didengarkan itu diresapi dan dijalankan dalam kehidupan setiap hari. Kita berdoa untuk mereka yang merayakan HUT kelahiran atau HUT tabisan. Untuk imam-imam, saya ingat yang merayakan hari ulang tahun tabisannya hari ini, Romo Robert Pelita Projo. Dan juga yang merayakan HUT kelahiran seorang Suster Asuncion Requilio, CSSM. Semoga suster tetap diberi kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam karya pastoralnya. Kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit, mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, atau teman-teman kita yang meminta kita untuk mendoakan mereka. Saya ingat teman-teman saya yang juga sakit dan meminta saya untuk secara khusus mendoakan mereka, dan juga secara khusus berdoa untuk ponakan saya, anak Simplicia Floresa Hadun. Semoga Tuhan tetap menjamah dia dan beri dia kesehatan yang baik agar dia bisa terus melanjutkan kuliahnya dengan baik. Intensi dari Frater Oscar Kila yang ada di kanan saya, mohon kesembuhan bagi keluarga, kerabat, kenalan, dan teman yang sedang sakit. Dan Bro Remi Opat, mohon keselamatan bagi arwah Opa Theodorus Besi, Oma Theodora Wematan, Opa Yohanes Opat. Semoga mereka semua diberi kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga, dan semoga mereka pun tetap menjadi pendoa untuk keluarga secara khusus dan untuk kita semua secara umum. Dan juga kesehatan jiwa raga bagi keluarga yang ditinggalkan, yang masih hidup di dunia ini. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Sebelum kita meneruskan upacara kita, misa kita, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan bersatu dengan Tuhan dalam Ekaristi, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita sungguh layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, nyatakanlah kepada kami dengan sabda-Mu, siapakah Engkau itu? Semoga kebenaran ini menjadi cahaya di jalan kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami selalu mengenangkan kalian dalam doa-doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kalian. Sebab Injil yang kami wartakan disampaikan kepada kalian bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dalam kekuatan, dalam Roh Kudus, dan kepastian yang kokoh. Kalian sendiri tahu bagaimana kami telah bekerja di antara kalian demi kepentingan kalian. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kalian menyambut kami, dan bagaimana kalian berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan refren. Tuhan berkenan akan umatnya. Tuhan berkenan akan umatnya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan akan umatnya. Haleluya, 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 haleluya. domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik,
karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan dulu. Perkuatkan sikap jujur dan berkata benar dalam hidup harian kita dengan mengikuti nasihat-nasihat Injil. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus sesungguhnya tidak membenci orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dia merasa kasihan dengan mereka. Dan dia selalu berusaha untuk mengoreksi tingkah laku mereka agar mereka kembali bertobat. Dia ngomong tentang celakalah kamu. Karena apa yang mereka buat sepertinya di mata Yesus adalah tingkah laku yang tidak jujur. Dan juga ada perkataan-perkataan yang tidak benar. Karena itu dalam pengajaran Yesus dalam Injil hari ini, dia coba berusaha untuk mengoreksi agar mereka bisa memperbaiki diri. Yesus katakan bahwa mereka itu orang munafik. Apa artinya munafik? Munafik adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan inti kepribadian seseorang. Kita tahu orang yang main drama, pelawak-pelawak, bahwa apa yang mereka peragakan di situ hanya untuk menyenangkan orang. Tetapi kalau mereka mulai menunjukkan keasliannya, pasti kita akan bingung. Karena apa yang diperagakan itu sebenarnya bukan kepribadian mereka. Tapi mereka hanya mau mempermainkan tingkah laku orang. Atau mempermainkan kelucuan-kelucuan itu. Tetapi orang yang sesungguhnya itu mungkin bukan seperti itu. Jadi Yesus katakan munafik. Munafik tingkah laku yang sesungguhnya ditutup, tetapi dia mempermainkan sesuatu yang lain sama sekali.
Itulah munafik. Berkata bagus, tetapi tidak ditunjukkan lewat tingkah laku yang sesungguhnya sebenarnya. Dianggap begitu bagus, tetapi dalam kenyataan bagaimana mewujudkan yang bagus itu tidak ada. Yang saya selalu ingat akan seorang ibu, bagaimana waktu di dalam gereja dia mendoakan doa-doanya begitu bagus. Dan orang semua senang dengan doa-doanya. Tetapi begitu keluar dari gereja, mulutnya sangat kotor. Maki orang, katanya sangat kasar. Dia seorang penjual sirip pinang. Itu kerjaannya setiap hari. Tetapi mulutnya begitu kasar. Tapi itulah yang disebut oleh Yesus munafik. Tapi kalau seandainya mulut kita bagus, kemudian didukung oleh tingkah laku yang baik, pasti orang akan sangat senang dengan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, perkuatkanlah tingkah laku yang jujur dan berkata benar. Dan ikutilah nilai-nilai Injil atau nasihat-nasihat Injil, agar kita betul-betul menjadi murid Kristus yang setia dan yang bertanggung jawab. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepada-Mu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, berkat roti dan anggur ini, berkenanlah menerima iman kami akan Yesus, Putra-Mu terkasih, yang telah mengorbankan hidupnya, guna memperoleh kedamaian bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Kristus kepala kami, Engkau telah memulihkan segala sesuatu. Engkau pun telah memperkenankan kami ikut menikmati rahmat-Nya yang berlimpah ruah. Meskipun Allah, Ia telah menghampakan diri dan menumpahkan darah-Nya di kayu salib, guna memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya. Oleh karena itu, Engkau mengangkat Dia menjadi Raja semesta alam dan penyelamat bagi semua yang taat kepadanya.
maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, dan lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, semua pelayan sabda-Mu, dan juga umat-umat kesayangan-Mu. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini, baik yang merayakan ulang tahun tabisan imam maupun ulang tahun kelahiran. Dan jamalah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, baik yang mereka kami sudah sebutkan nama mereka masing-masing, maupun begitu banyak teman di luar sana yang juga sakit dan merindukan kesembuhan. Tuhan, atas nama mereka semua, kami berdoa, jamalah mereka, berilah mereka kekuatan, dan kalau boleh kesembuhan ya Tuhan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen. Pater Anton Arts dari Belanda, Pater Franz Knobloch dari Kolombia, Pater Ludwig Wiczorek dari Jerman, Pater Antal Farkas dari Hungaria, Pater Eduardo Ogir dari Chile, Pater Walter Zimmerman dari Paraguay,
Pater Pedro Medina dari Filipina, Pater Agus Langenkam dari Amerika, Suster SSPS, Suster Giselinde, SSPS AP, Suster Maria Margaretis, dan juga Opa Theodorus Besi, Oma Theodora Wematan, Opa Yohanes Popat. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya, baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut, baik secara jasmani maupun rohani, melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau telah memancarkan cahayamu di dunia, yaitu Yesus saudara kami. Kami mohon, semoga berkat cahaya itu, kami dapat semakin memahami Engkau. Tuhan, semoga intensi kami dan doa-doa kami berkenan kepadamu. Secara khusus untuk mereka yang sakit ya Tuhan. Saya ingat secara khusus Surte Marta, SSPS, yang lagi dirawat di rumah sakit Cancar. Dan juga teman-teman kami yang lain. Semoga Engkau senantiasa menjamah mereka semua ya Tuhan. Dan semoga jaman-Mu mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Dan berkatilah para penderma kami, admin-admin grup rohani di mana saja mereka berada. Semoga usaha mereka berhasil ya Tuhan. Berilah mereka kekuatan, kesehatan jiwa raga. Dan berkatilah mereka yang selalu setia mendengarkan firman-Mu. Semoga mereka diteguhkan. Dan semoga mereka meninggal dunia memperoleh kebahagiaan kekal dan bergabung bersama para kudus di surga. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga mereka pun tetap kuat, sehat jiwa raga, dan tetap teguh dalam iman. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.